Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memulai kajian kita, di mana juga hari ini kita berada di hari ke-27 di bulan suci Ramadan, di mana tadi malam kita telah melalui malam yang banyak ulama yang mengatakan bahwa itu adalah arjal lailah, ya. Bisa dikatakan pendapat bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Semoga ibadah kita yang kita lakukan di sepanjang malam tadi malam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin di pertemuan ke-8 kita telah membahas dalil, salah satu dalil yang tidak disepakati oleh para usuliyun, oleh para fuqaha, di mana yaitu syarat man qablanah, ya. Dalil al-mukhtalaf fi. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan dalil mukhtalaf fi yang selanjutnya, yaitu dalil mazhab sahabat. Ya, seperti apa dalil mazhab sahabat ini kita akan pelajari dalam 1 jam ke depan, tentu bersama Ustadz kita, Ustadz Isnan Ansori LCMAG. Sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Isnan Ansori, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khairin. Baik, teman-teman. Insyaallah kita akan membahas dalil mukhtalaf fihi selanjutnya, Ustaz ya. Ya. Iya. Ya, insyaallah kita akan bahas dalil mazhab sahabat. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baik yang bersama kita via aplikasi Zoom maupun yang menonton via kanal YouTube, kita persilahkan kepada narasumber kita. Selamat menyaksikan kepada Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan muwafiqih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di hari-hari menanti berakhirnya Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli istiqomah, orang-orang yang diberikan keistiqomahan, hingga termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah dalam setiap aktivitas, mendapatkan pengakhiran yang baik, ya. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan diwafatkan juga dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berharap mudah-mudahan detik-detik ke depan, sekitar kurang lebih 1 jam menjelang berbuka puasa, melalui kajian ilmu usul fikih ini juga, ini termasuk bagian dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih sesi yang ke-9, ya. Ini pertemuan yang ke-9 dalam program Dior, diskusi interaktif online Ramadan melalui Rumah Fikih Indonesia, di mana kita masih membahas bab yang kedua seputar dalil syariah. Dan juga dalil syariah yang akan kita bahas ini adalah urutan yang ke-6, ya. Dalil yang ke-6. Jadi tema kita atau sesi yang ke-9 dalam program Dior, kemudian bab yang kedua dalam kajian usul fikih yaitu bab dalil syariat, tapi pembahasan dalilnya adalah yang ke-6, ya. Dalil mazhab sahabat. Dalil yang ke-6 ini maksudnya adalah kita sudah membahas 4 dalil yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
dan memasuki dalil mukhtalafihi yang kedua. Dalil yang diperselisihkan yang kedua yaitu mazhab sahabat. Nah ini sama seperti syarat man qablana, bahwa mazhab sahabat ini juga termasuk dalil yang didasarkan kepada nakli, ya, atau dikategorikan dalil yang nakli atas dasar riwayat. Nah makanya proses untuk menelusuri dalil mazhab sahabat tentu tidak melalui ijtihad akli, tapi melalui penelusuran validitas riwayat, ya, yang dinisbatkan kepada sahabat. Nah gitu. Maka sebenarnya di dalam ajaran Islam itu yang namanya hadis seperti yang pernah kita sampaikan ya terkait dengan dalil kedua yaitu sunnah, bukan hanya yang diteliti itu adalah apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah saja gitu. Tapi juga termasuk yang diteliti oleh para ahli hadis, oleh para muhadditsun, oleh para ulama ahli hadis adalah kebenaran validitas riwayat kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Nabi ini adalah sosok manusia dan komunitas manusia yang istimewa. Ya, jadi mereka ini orang-orang yang bukan saja diistimewakan karena langsung bertemu dengan Nabi, tapi juga mereka ini adalah orang-orang yang bahkan diberikan tazkiyah, diberikan rekomendasi, diberikan pensifatan yang mulia oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka banyak para ulama mengatakan setiap ujian yang kita temukan kepada komunitas manusia di dalam Al-Qur'an itu secara spesifik maksudnya adalah para sahabat. Misalnya kita mendapati dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Nah, kalau dalam itu khitabun lil jam'i, ya, lil mukhatab. Tum itu kan artinya adalah objek kepada pihak kedua, ya, dalam jumlah yang jamak. Nah ini maksudnya ya adalah turun kepada para sahabat Nabi SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah itu juga adalah kepada para sahabat. Nah, jadi sahabat ini manusia yang memang sebenarnya tidak mustahil mereka itu juga bisa jatuh kepada kekeliruan gitu ya. Tetapi karena mereka sangat istimewa kedekatannya dengan Rasul, maka menjadi perhatian tersendiri di dalam proses istinbatul ahkam atau dalam proses kita menyimpulkan hukum-hukum syariat ya atas perbuatan manusia yang juga ikut disandarkan kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini salah satu urgensi ya, Lukman, bagaimana dalil mazhab sahabat atau mazhab sahabat itu menjadi bagian dari dalil juga gitu ya. Walaupun di sini ada istilah mazhab, tapi jangan samakan ya dengan mazhab fikih yang kita kenal seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Karena yang dimaksud dengan mazhab di sini bukan mazhab dalam arti kita bermazhab kepada salah satu empat mazhab, bukan. Tapi mazhab di sini adalah qaul maksudnya sebenarnya, atau pendapat yang disandarkan kepada para sahabat. Nah, jadi bukan mazhab dalam arti yang kita kenal dalam sejarah perkembangan mazhab-mazhab fikih yang ada. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa mazhab sahabat ini bukan mazhab ya, tetapi dalil mazhab. Jadi kalau kita samakan dengan Rasulullah itu bukan mazhab. Jadi nggak ada orang yang mengatakan mazhabku Rasulullah, itu nggak ada. Ya. Tapi Rasulullah itu dalil mazhab. Nah, mazhab sahabat ya itu bukan berarti kita mengatakan ada mazhab di luar empat yang kemudian dinisbatkan ke sahabat. Artinya enggak, saya tidak mau bermazhab kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya mazhab saya sahabat misalnya. Bukan begitu maksudnya gitu ya. Tapi yang dimaksud mazhab sahabat ini istilah untuk menyebut salah satu dalil mazhab. Nah gitu. Ya, jadi mazhab sahabat adalah dalil empat mazhab yang ada. Nah gitu. Maka jangan dibenturkan nih antara istilah mazhab sahabat dengan mazhab yang empat gitu kan. Kalau misalnya kita membenturkan seakan-akan kan berarti orang yang paling benar itu ya yang mengikuti mazhab sahabat gitu kan. Ya kalau misalnya seperti itu bisa juga nanti ada orang awam mengatakan ya udah saya mazhabnya Rasulullah saja. Ya kalau misalnya seperti itu juga nanti ada orang lagi yang lebih awam mengatakan kalau begitu mazhab saya mazhab Allah saja. Nah, ini kan lebih parah nih pemahaman seperti ini gitu kan. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an, yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah, yang dimaksud dengan mazhab sahabat itu adalah dalil yang diteliti oleh empat mazhab. Nah, jadi bukan mazhab dalam arti mengikutinya boleh atau tidak gitu, tapi maksudnya adalah dalil yang diambil sebagai sumber dalam proses lahirnya mazhab-mazhab fikih yang kita hari ini amalkan. Ya. Baik, ini secara umum ya urgensi dari atau posisi dari mazhab sahabat sebagai salah satu di antara dalil-dalil syariat di dalam ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita akan coba memahami apa sih yang dimaksud dengan mazhab sahabat sebagai dalil.
Ya, apa yang dimaksud madzhab sahabat sebagai dalil yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sandaran para ulama di dalam menyimpulkan suatu hukum di antara perbuatan manusia. Nah, seperti biasa Ustaz Lukman, kita akan menggunakan alat bantu ya, PowerPoint. Silakan bisa di-share untuk digunakan sebagai alat bantu belajar kita. Dalil yang ke-6 ya, mazhab sahabat. Seperti biasa, tentu sebelum kita masuk kepada perdebatan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan mazhab sahabat sebagai dalil dan juga legitimasinya atau hujiyahnya gitu ya, kita akan pahami dulu mazhab sahabat sebagai dalil itu apa maksudnya gitu ya. Nah, maka sebelum kita juga masuk kepada mazhab sahabat sebagai dalil, kita juga mesti memahami apa sih yang dimaksud dengan sahabat. Ya, ini apa yang dimaksud dengan sahabat ini? Ya. Jadi definisi dari sahabat di dalam ilmu usul fikih, silakan ditampilkan Sulman. Ya, definisi sahabat di dalam ilmu usul fikih disebutkan oleh para ulama usuliyun, yaitu man sahiban nabi mu'minan bihi muddatan takfi urfan liwasfihi bisuhbati wa mata al islam. Nah, ini definisi sahabat ya. Jadi yang man sahiban nabi mu'minan bihi, orang-orang yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bersahabatnya juga dalam kondisi mu'minan bihi, beriman kepada Rasulullah. Nah, artinya kalau ada orang yang bersahabat dengan Nabi atau dalam istilah lain yang laqiyan Nabi, yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak beriman, karena yang namanya orang yang bertemu dengan Nabi ini ya, ada yang dia termasuk sahabat dalam arti umum, tapi tidak beriman. Ada juga yang seperti itu. Karena Nabi SAW juga bukan bersahabat hanya orang beriman saja. Beliau juga bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan sebelum hijrahnya, Nabi juga sudah bersahabat dengan orang yang nanti akan menjadi penuntun beliau menuju kota Madinah, Abdullah bin Uraikid, gitu kan. Nah, artinya orang-orang yang seperti ini, kalau dia tidak beriman, ya tidak disebut dengan istilah sahabat secara khusus. Jadi bertemu dengan Nabi dan juga dalam kondisi beriman. Nah, dalam beberapa definisi dikatakan bahwa bertemunya ini yaqdhah, harus dalam kondisi sadar. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bertemu dengan Nabi dalam mimpi, nah ini tidak disebut sahabat. Nah, jadi bertemu secara langsung dan juga beriman. Tetapi dalam ilmu usul fikih, ini agak sedikit berbeda dengan ilmu hadis. Kalau dalam ilmu hadis, yang namanya orang yang beriman dan bersahabat dengan Nabi, ya namanya sahabat. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih ada tambahan, muddatan takfi urfan liwasfihi bisuhbah. Dalam durasi masa yang secara urfi, yang secara mentradisi sudah bisa dikatakan sebagai orang yang bersahabat. Jadi bukan hanya yang ketemu sedetik kemudian disebut dengan sahabat, tidak. Nah, dalam jangka waktu tertentu yang mereka kemudian memiliki sifat bisa dikatakan sebagai seorang sahabat. Nah, itu. Dan yang paling penting adalah wa mata 'alal Islam, dan juga tentunya mereka ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berislam. Karena ada juga orang yang sempat bertemu dengan Nabi, bahkan mungkin bisa dikatakan durasi waktunya cukup lama, tapi rupanya kemudian Allah takdirkan dia termasuk orang-orang yang mati dalam kondisi su'ul khatimah. Misalnya seperti Rajalah, ya, Rajalah bin Unquwah Al-Hanafi, ya, itu kan juga orang yang pernah bertemu dengan Nabi, bahkan pernah belajar dengan Nabi, pernah bermajelis ilmu dengan Nabi SAW, tapi Allah takdirkan termasuk orang-orang yang mati dalam kondisi kekafiran karena dia malah murtad dari Islam dan beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ini tidak disebut sebagai sahabat. Nah, jadi paling tidak dari definisi ini bisa kita simpulkan ada 4 unsur yang namanya sahabat ya. Pertama adalah bersahabat atau bertemu dengan Nabi, kedua dalam kondisi sadar, bukan dalam mimpi, ketiga mereka beriman ya, beriman dalam kondisi bersahabat dengan Nabi tadi, dan yang keempat adalah mati dalam kondisi Islam. Nah, ini 4 unsur yang disepakati. Tapi ada satu unsur yang diperselisihkan antara ahli hadis dengan ulama usul fikih, yaitu ada batas masa yang kemudian dikategorikan orang itu disebut sedang bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa definisi dari sahabat? Ya, mufradnya atau singular katanya adalah sahabiyun, sahabi. Ya, jadi satu orang sahabat disebut dengan sahabi. Jamaknya adalah sahabah. Maka disebut mazhab sahabat itu menggunakan kata jamak ya. Jadi sahabah, sahabatun jamaknya, atau juga disebut dengan sohbun. Ada juga jamak dari sahabat adalah sohbun atau ashab. Makanya kita kalau baca sholawat kan
wa ala alihi wa sahabatihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi gitu kan. Dan juga bisa dijamakkan menjadi sahabiyuna. Nah, ini diambil dari nisbat sahabinya. Sahabiyun, sahabiyuna. Jadi jamaknya ini banyak ya. Intinya adalah seperti yang tadi kita definisikan. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan mazhab sahabat ya? Tadi istilah sahabat, sekarang apa yang dimaksud dengan mazhab sahabat? Nah, para ulama usul fikih mendefinisikan mazhab sahabat sebagai mazhabul ladzi qalahu au fa'alahu wa lam yarwihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setiap sahabat atau perbuatan sahabat yang kita terima dari riwayat-riwayat ya, tapi tidak mereka nisbatkan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau misalnya mereka menisbatkannya kepada Rasul, itu bukan mazhab sahabat, itu adalah hadis Nabi SAW. Misalnya dalam hadis dalam hadis tentang wudhu ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu pernah diriwayatkan dari Humran Maula Utsman. Diriwayatkan dari Humran, mantan budak atau budak dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terkait dengan bagaimana tata cara wudhu. Akhirnya Utsman bin Affan mempraktekkan tata cara wudhu. Nah, setelah selesai wudhu, Utsman kemudian berkata, "Hakadza ra'aitu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Beginilah aku melihat Nabi SAW berwudhu. Nah, hadis ini bukan mazhab sahabat gitu ya, karena perkataan dan perbuatan Utsman dalam hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu termasuk dikategorikan hadis Nabi atau disebut dengan sunnah kalau dia memang sudah dinilai sahih oleh para ahli gitu. Nah, jadi sekali lagi yang namanya mazhab sahabat spesifiknya adalah setiap hal dari perbuatan dan perkataan yang dinisbatkan kepada para sahabat tapi tidak mereka nisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mendapati suatu masalah, ya mesti juga merujuk kepada perbuatan dan perkataan mereka sebagai salah satu dalil. Atau ketika kita misalnya sedang berdebat dalam suatu masalah hukum syariat misalnya, akhirnya boleh nggak istidlalnya itu kepada perbuatan sahabat dalam masalah-masalah tertentu. Nah, lalu kemudian kalau nanti sahabat berbeda pendapat, bagaimana kita bersikap? Karena rupanya sahabat juga bisa berbeda pendapat gitu kan. Bahkan perbedaan sahabat Nabi itu bukan munculnya setelah Rasul wafat, sejak Rasul masih hidup pun sudah muncul perbedaan. Ya, seperti misalnya perbedaan sahabat Nabi terkait dengan memahami hadis Nabi yang mengatakan la yagzuwanna la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraiza. Janganlah kalian sholat asar sampai ke wilayah Bani Quraiza. Itu kan sahabat terpecah jadi dua akhirnya kan. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ikhtilaf itu pada dasarnya sudah ada di masa Rasul dan semakin besar ketika setelah Nabi Muhammad wafat ya, karena masalah baru akan terus muncul, maka sahabat akan berijtihad dan sangat terbuka terjadinya perbedaan. Tapi yang jadi persoalan begini, kalau sahabat berbeda pendapat, mungkinkah kita menciptakan pendapat lain yang sudah diperselisihkan oleh sahabat? Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan terkait dengan status dari hujjah mazhab sahabat itu sendiri. Baik. Namun sebelum kita masuk Ustaz Lukman kepada sahabat ya atau mazhab sahabat sebagai dalil, ini sebagai tambahan wawasan bagi kita semua, saya ingin sampaikan juga beberapa informasi yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua adalah tentang para sahabat yang disebut mufti ya, yang banyak diriwayatkan fatwa-fatwa mereka, dan juga nanti fase sahabat yang kita akan pelajari dari sejarah sedikit gitu ya. Nah, dari sisi sahabat yang berfatwa ini bisa kita bedakan menjadi dua. Jadi ada sahabat atau sosok sahabat sebagai personal yang memang dia diriwayatkan pernah memfatwakan suatu masalah. Dan yang kedua adalah madrasah-madrasah yang sudah muncul pada masa sahabat. Jadi kalau mufti ini maksudnya adalah personalnya gitu ya. Tapi kalau madrasah ini adalah sahabat yang menjadi satu komunitas tertentu yang akhirnya memiliki sifat-sifat tertentu dalam madrasahnya yang berbeda dengan madrasah yang lain. Karena rupanya madrasah sahabat sudah muncul juga pada masa itu gitu ya. Sama seperti mazhab lah. Mazhab itu kan ada personalnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada Imam Ghazalinya, ada Imam Juwaidinya, yang bisa saja mereka berbeda gitu kan. Tapi mereka terikat dalam satu madrasah yang disebut dengan mazhab Syafi'i gitu. Nah, para sahabat juga begitu. Ada sahabat yang kita kenal dengan nama Umar, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit gitu. Tapi mereka terikat dalam satu madrasah yang nanti kita kenal dengan madrasah Madinah misalnya. Nah, jadi ada dua istilah ya. Sahabat sebagai mufti personal dan sahabat sebagai satu komunitas yang punya madrasah tersendiri. Nah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
di dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ada juga yang menyebutnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, membagi para sahabat terkait dengan produktivitas fatwa mereka itu menjadi 3. Ada para sahabat yang dikategorikan al-muktirun, yang produktivitas fatwanya sangat banyak kita terima dalam beberapa riwayat. Al-muktirun itu yang paling banyak berfatwa. Nah, di antara yang paling banyak berfatwa ini adalah fuqaha usab'ah minas sahabah, yaitu 7 ahli fikih dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 7 ahli fikih itu siapa saja? Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Nah, ini ke-7 sahabat ini dikenal dengan nama fuqaha usab'ah minas sahabah. 7 sahabat yang paling banyak berfatwa dari kalangan fuqaha. Nah, nanti ada juga klasifikasi lain ya, 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, itu nanti ada dalam ilmu hadis. Kalau ini adalah 7 sahabat yang paling banyak berfatwa. Jadi bisa jadi ada 1 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, tapi sekaligus paling banyak berfatwa. Ya, misalnya seperti Ibnu Umar misalnya. Nah, itu banyak meriwayatkan hadis sekaligus banyak berfatwa. Tapi ada juga sahabat yang banyak berfatwa, tapi riwayat hadisnya yang kita terima nggak terlalu banyak, seperti Umar bin Khattab misalnya. Ya, Umar bin Khattab tidak termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi beliau banyak berfatwa. Ya. Begitu juga ada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tapi tidak banyak berfatwa. Misalnya seperti Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini kan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka, tapi tidak diriwayatkan banyak mereka berfatwa. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, yang dimaksud dengan al-muktirun yang 7 orang ini adalah dalam konteks fatwa ya, bukan dalam konteks meriwayatkan hadis. Meskipun di antara mereka juga ada yang termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Aisyah, kemudian Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Nah, ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah al-mutawassitun, nah, yang produktivitasnya itu tidak terlalu banyak. Nah, dalam hal ini jumlahnya paling tidak yang dihitung oleh Imam Ibnu Qayyim adalah 13 orang. Ya, Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr ibn al-As, kemudian Ibnu Zubair, Abu Musa al-Asy'ari, Jabir bin Abdullah, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Salman al-Farisi. Nah, ini sahabat yang lumayan banyak diriwayatkan, tapi tidak sebanyak 7 sahabat yang pertama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-muqillun, kurang lebih jumlahnya adalah lebih dari 120. Ini kalau di total memang Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in bahwa para sahabat yang dikategorikan sebagai mufti itu jumlahnya tidak lebih dari 140. Ya, kata beliau. Dari sekian puluh ribu, sekitar 10.000 sampai lebih dari kalau Imam Suyuti mengatakan jumlahnya bisa mencapai 128.000 ya. Imam Suyuti mengatakan jumlah sahabat Nabi SAW. Nah, dari sekitar ribuan sahabat ini, rupanya yang dikategorikan mufti itu tidak lebih dari 140 orang. Dengan 3 klasifikasi ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, di antara yang al-muqillun, yang kita temukan beberapa fatwa mereka tapi tidak terlalu banyak, yaitu di antaranya adalah Abu Darda, lalu cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain, kemudian Ubay ibn Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansari, Asma bin Abi Bakar, Zaid bin Arqam, Tauban, dan lain-lain. Nah, ini silakan rujuk dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini dari sisi personalnya ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi madrasahnya, paling tidak banyak para peneliti yang menulis tentang sejarah perkembangan fikih Islam, bahwa di masa sahabat itu sudah ada 3 madrasah besar yang punya karakteristik masing-masing. Pertama adalah madrasah Mekah, kedua madrasah Madinah, dan yang ketiga madrasah Kufah. Nah, di mana untuk madrasah Mekah yang menjadi tokoh utamanya adalah Ibnu Abbas, termasuk di dalamnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan kalau madrasah Madinah, tokoh besarnya adalah Ibnu Umar. Nah, termasuk di dalamnya adalah Umar bin Khattab dan Zaid ibn Thabit. Nah, sedangkan kalau untuk di Kufah, imamnya atau tokoh besarnya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, dan termasuk juga Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah beliau memindahkan ibu kota dari Madinah menuju Kufah setelah beliau diangkat menjadi khalifah. Makanya beliau juga menjadi rujukan, termasuk adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi tokoh besarnya adalah Abdullah bin Abbas. Jadi kalau mudah menghafalnya ya, 3 madrasah ini, Mekah identik dengan Ibnu Abbas, Madinah identik dengan Ibnu Umar, dan Kufah identik dengan siapa? Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. 3-tiganya namanya Abdullah. Ya, 3-tiga namanya adalah Abdullah. Baik. Nah, kemudian ini gambaran fase sahabat ya, gambaran dari
apa istilahnya itu ya? Ya apa? Coba ditampilkan ke Lukman, apa namanya? Semacam apa ya, kurva lah ya, apa atau apalah istilahnya itu ya, terkait dengan fase sahabat. Tentunya seseorang disebut sahabat ya setelah mereka beriman kepada Nabi Muhammad ya, tadi kan disebutkan definisinya. Maka kapan dimulainya fase sahabat? Ya sama dengan dimulainya fase kenabian pada saat Nabi SAW berumur 40 tahun. Artinya kalau Nabi SAW misalnya punya sahabat sebelum beliau menjadi Nabi, ya tidak disebut sahabat dengan definisi yang tadi kita sebut. Jadi sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi dimulai sejak Nabi diutus menjadi Rasul. Tentu sahabat yang pertama adalah dari kalangan yang merdeka dan bukan keluarga beliau adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari istri beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Dari anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari mantan budak Zaid bin Harithah. Ya, kemudian yang banyaklah disebutkan dalam kitab sejarah atau sirah nabawi gitu ya. Nah, itu dimulai dari tahun 40 Hijriah saat Nabi diutus menjadi Rasul. Dan berakhir masa sahabat ini adalah ada yang mengatakan pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik Al-Umawi. Pada masa Khalifah Bani Umayyah yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Nah, ini Hisham bin Abdul Malik. Pada masa beliau ada sahabat yang terakhir wafat. Namanya adalah Abu Tufail Amir ibn Wasilah Al-Kinnani. Nah, ini sahabat yang terakhir wafat di antara para sahabat yang ada. Dan bisa dikatakan inilah fase terakhir dengan wafatnya Abu Tufail sebagai fase sahabat. Nah, sedangkan Hisham itu termasuk tabi'in. Ya, Hisham bin Khalifah, Hisham bin Abdul Malik termasuk tabi'in. Karena beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini sedikit sejarah terkait dengan fase sahabat Nabi SAW dari tahun ke-40 Hijriah sampai kurang lebih antara tahun 100 sampai 110 Hijriah. Berarti masa sahabat itu ya sekitar 50-an tahun ya. Sekitar 50-an tahun. Baik, ini dari sisi sejarahnya. Selanjutnya adalah kita bicara tentang mazhab sahabat sebagai dalil ya. Nah, sedangkan kalau mazhab sahabat sebagai dalil bisa kita klasifikasikan menjadi 4. Menjadi 4 jenis ya, atau menjadi 4 mazhab sahabat. Pertama adalah mazhab sahabat dalam masalah ta'abbudi. Maksudnya begini, kita mendapati ada riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi yang berpendapat dalam masalah tertentu, tapi itu babnya ta'abbudi, babnya ibadah. Ibadah di sini Ustaz Lukman maksudnya adalah ibadah yang secara logika tidak mungkin datang dari manusia, pasti wahyu gitu. Tapi yang jadi masalah, sahabat yang menyampaikan ini tidak menisbatkannya kepada Rasul. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau dinisbatkan kepada Rasul, bisa kita pastikan kalau itu hadis Nabi yang mendapatkan secara wahyu gitu kan. Tapi kalau ini dari sahabat, rupanya para ulama juga menghukumi sebagai hadis Nabi gitu. Jadi meskipun tidak disandarkan kepada Rasulullah, tapi itu dalam persoalan ibadah yang ta'abudi yang tidak mungkin datang dari akal mereka saja, tapi pasti kemungkinan besar dari wahyu, maka dia dihukumi sebagai hadis Nabi SAW. Dalam arti kita berhusnudzon bahwa mereka pasti mendengarnya dari Rasulullah SAW. Nah, maka untuk jenis mazhab sahabat yang pertama ini, rata-rata para ulama menerimanya sebagai hadis, maka dia berstatus hujjah. Ya, artinya bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Idza kana laka dzu qarabatin muhtajuna la ta'uluhum fad'u zakataka fihim." Kata Abdullah bin Abbas, jika engkau memiliki kerabat yang mereka membutuhkan harta, ya kan? Tapi mereka ini bukan orang-orang yang wajib dinafkahi, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, berikan zakatmu kepadanya. Nah, artinya berdasarkan hadis ini, ya berdasarkan mazhab Ibnu Abbas yang statusnya adalah seperti hadis Rasul, para ulama akhirnya sepakat bahwa kerabat yang tidak wajib dinafkahi boleh dijadikan mustahik zakat oleh muzaki. Dengan catatan tidak wajib dinafkahi. Misalnya antara seorang saudara perempuan kepada saudara laki-lakinya misalnya. Bahkan mayoritas ulama berpendapat misalnya antara seorang istri kepada suami. Karena si istri itu tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Ya, tapi kalau dalam konteks kerabat, maka seperti tadi saudara perempuan kepada saudara laki-laki. Tapi kalau saudara laki-laki nggak boleh memberi zakat kepada saudara perempuannya. Karena saudara laki-laki wajib menafkahi saudara perempuannya. Tapi kalau kebalikannya boleh. Bahkan nilai pahalanya bisa lebih besar daripada memberikan zakat kepada orang lain. Karena di dalam pemberian zakat kepada sesama kerabat, misalnya juga seperti seorang sepupu kepada seorang ponakan kepada pamannya gitu kan. Dari seorang saudara sepupu kepada saudara sepupu yang lain misalnya. Nah, ini kan tidak saling wajib memberi nafkah.
Tetapi di dalam pemberian zakat mereka terdapat dua pahala. Pahala yang pertama adalah zakat dan pahala yang kedua adalah silaturahim, dalam hadis Nabi disebut seperti itu. Nah, Ibnu Abbas ketika memerintahkan untuk menyerahkan zakat kepada kerabat yang tidak wajib kita nafkahi, tentunya ini kan dalam masalah ibadah. Mustahik zakat itu kan masalah ibadah gitu kan, yang tidak mungkin datang dari akal. Nah, maka para ulama mengatakan perkataan Ibnu Abbas ini bisa dihitung sebagai hadis juga dan bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Nah, ini pada titik ini disepakati. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah dalam masalah ta'akuli. Nah, kalau masalah ta'akuli ini maksudnya adalah lawan dari ta'abudi. Masalah yang memang bisa saja logika akal kita sampai, yang tidak mesti datang dari wahyu. Bisa jadi lewat qiyas, bisa lewat ijtihad, gitu ya. Intinya tidak lewat wahyu, bisa seperti itu, ta'akuli. Tapi perkataan sahabat yang bersifat ta'akuli ini sifatnya juga masyhur. Nah, di samping masyhur, tidak ditemukan juga ada penentang. Bahkan bisa jadi ada yang mendukung dan yang mendukung semua sahabat. Maka untuk mazhab sahabat jenis yang kedua ini, dia termasuk hujjah, bisa dijadikan dalil syariat, malah statusnya adalah bisa dikategorikan ijma, apakah sebagai ijma sharih atau ijma sukuti. Nah, ini termasuk mazhab sahabat juga. Ya. Contoh misalnya adalah perkataan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, atau putusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saat itu hendak mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, gitu kan. Ini kan awalnya ijtihad dari Umar. Artinya pendapat dari Umar bin Khattab yang disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq oleh Abu Bakar As-Siddiq diterima dan akhirnya menjadi satu putusan resmi pemerintah saat itu, gitu kan. Dan alhamdulillah tidak ada satu sahabat pun yang menolak, walaupun awalnya ada diskusi panjang antara Umar, Abu Bakar, Zaid bin Thabit, gitu kan. Tapi ujungnya nanti akan menjadi suatu kesepakatan. Maka perkataan Umar yang diterima oleh Abu Bakar dan menjadikan sebagai putusan resmi, ini termasuk mazhab sahabat yang levelnya kepada ijma. Ya. Atau misalnya adalah putusan Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran dalam standar satu rasam, satu penulisan. Di zaman Abu Bakar, standar penulisannya masih beragam. Ya, tetapi di zaman Utsman dikumpulkan dalam satu penulisan yang sama, gitu kan. Nah, lantas kemudian kebijakan ini berimplikasi kepada pembakaran terhadap rasam-rasam yang berbeda dengan apa yang dikumpulkan oleh Utsman. Namun para sahabat saat itu ketika melihat apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak ada yang menolak. Maka ini juga menjadi bagian dari hujjah. Bahkan levelnya adalah ijma. Nah, makanya misalnya seperti mushafnya Abdullah bin Mas'ud yang juga dibakar oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini juga ketika Abdullah tidak memprotes, ya menunjukkan bahwa putusan Utsman atau mazhab Utsman termasuk yang diterima. Dan banyak contoh-contohnya Ustaz Lukman. Misalnya juga dalam masalah mengumpulkan jamaah sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab, kemudian adanya 2 azan dalam sholat Jumat pada masa Utsman bin Affan, atau bolehnya menunaikan zakat antara muzaki kepada mustahik secara langsung, itu mulai ada pada masa Utsman. Kalau pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang namanya zakat itu dipungut oleh amil. Ya, jadi tidak ada ketentuan misalnya zakat boleh ditunaikan langsung oleh muzaki kepada mustahik. Tapi di zaman Utsman, karena wilayah umat Islam semakin luas dan juga jumlah umat Islam semakin banyak, maka Utsman mengambil kebijakan. Ya, zakat-zakat yang tidak bisa dipungut oleh amil boleh langsung ditunaikan kepada mustahik oleh muzakinya. Nah, ini kan putusan-putusan seperti ini mazhab sahabat datang dari ijtihad mereka, gitu kan. Tidak kita temukan dalam riwayat misalnya. Tetapi para ulama sepakat ketika tidak ada penolakan, maka dia masuk sebagai dalil yang yuhtajju bihi, yang juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah dalam masalah ta'akuli tapi tidak masyhur seperti yang kedua, ya. Dan juga selain dia tidak masyhur, rupanya belum ditemukan juga yang menentang pendapat itu. Jadi kita temukan hanya 1-2 ulama atau 1-2 sahabat yang menyampaikan suatu pendapat, tapi juga tidak masyhur lah, gitu ya. Kasusnya itu bukan kasus yang luas lah, gitu ya. Nah, untuk dalam masalah seperti ini atau madzhab seperti ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu bukan hujjah, artinya tidak bisa dijadikan sebagai dalil kecuali ada ditemukan dalil yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan itu dalil. Tapi yang menjadi persoalan, pendapat yang kedua yang mengatakan itu dalil, akhirnya berbeda pendapat juga. Sahabat yang seperti apa? Gitu, yang diperselisihkan. Ya, paling tidak ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa mazhab sahabat di poin yang ketiga ini sebagai dalil, mengatakan semua sahabat mutlak bisa dijadikan dalil pendapatnya. Ya, apakah sahabatnya itu masyhur atau tidak masyhur? Apakah pendapatnya masyhur atau tidak masyhur?
Nah, pendapat yang kedua mengatakan yang diterima sebagai dalil hanya pendapat yang dinisbatkan kepada 4 khalifah saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu alaihim. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak, hanya dibatasi 2 orang saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan mereka yang mengatakan hanya kalau yang mengatakan 4 khalifah ya, maaf saya ulangi lagi, yang mengatakan semua pendapat sahabat bisa diterima, dasar argumentasi mereka adalah setiap ayat Al-Quran yang memberikan tazkiyah, ya, misalnya radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diridhoi tanpa terkecuali. Maka itu sebagai dalil kata mereka bahwa pendapat sahabat bisa dijadikan dalil. Adapun yang mengatakan bahwa pendapat sahabat hanya sebatas 4 orang saja, yaitu 4 khalifah, didasarkan kepada hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyid, yaitu yang dimaksud adalah 4 khalifah. Nah, ada juga yang mengatakan hanya 2 orang saja, karena Nabi mengatakan iqtadu billadaini min ba'di, Abu Bakar dan Umar. Ikutilah 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW menyebutkan secara khusus 2 sahabat. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan semua pendapat sahabat Nabi boleh diambil selama sejalan dengan kias. Gitu. Ada juga yang mensyaratkan begitu. Kebalikannya, ada juga yang mengatakan semua sahabat Nabi boleh diambil selama bertentangan dengan kias. Dalam arti kalau bertentangan dengan kias yang ditolak, berarti sahabat Nabi yang dikuatkan. Nah, ini juga ada yang berpendapat seperti itu. Jadi intinya ini pendapat-pendapat saja secara teoritis ya. Saya belum bisa memberikan contoh-contoh secara spesifik di dalam kitab fikih, tapi secara teori usul fikih ini termasuk persoalan yang diperdebatkan terkait dengan mazhab sahabat. Dan yang terakhir adalah mazhab sahabat yang dalam persoalan ta'akuli tapi ditemukan adanya penentang. Artinya sahabat berbeda pendapat. Ya. Nah ini kalau Ustaz Lukman mungkin masih ingat ketika kita membahas ijma, ya, maka kalau ada 2 sahabat misalnya yang berbeda pendapat, ini mengisyaratkan bahwa pendapat dalam masalah tersebut hanya dibatasi 2 saja dan tidak membuka kemungkinan bolehnya ada pendapat yang ketiga. Nah, di dalam klasifikasi dalil ijma kita sebut dengan istilah ijma dimni atau disebut dengan ijma murakkab. Nah, ijma dimni pernah saya sampaikan ada 2. Ya, ijma dimni itu ada 2. Pertama berasal dari mazhab sahabat, ini kita bahas, dan yang kedua berasal dari mazhab-mazhab mudawwan, seperti misalnya mazhab yang 4 gitu kan. Nah, kalau misalnya mazhab yang 4 sepakat hanya 2 pendapat dalam suatu masalah, berarti menutup adanya pendapat yang ketiga. Ya. Begitu juga dengan sahabat. Kalau sahabat misalnya sudah sepakat dalam 2 pendapat saja, berarti seakan-akan kan nggak ada pendapat yang ketiga gitu kan. Ini kalau yang mengatakan bahwa mazhab sahabat dalam kasus yang keempat ini adalah dalil. Ya. Maka nanti ada perselisihan di kalangan ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa boleh memilih dan tidak keluar dari perbedaan pendapat sahabat. Ini maksudnya adalah bagi mazhab yang pertama, yang namanya mazhab sahabat dalam kasus yang keempat ini adalah hujjah. Dan yang dimaksud dengan hujjah adalah tidak boleh generasi berikutnya dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in ataupun ulama-ulama setelah mereka menciptakan pendapat yang baru kalau sahabat sudah berselisih. Jadi artinya untuk mazhab yang pertama, kalau misalnya Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Sabit berbeda pendapat, sudah kita tidak usah mencari pendapat yang lain, cukup, atau kita tidak usah menciptakan pendapat yang baru, cukup memilih antara 2 pendapat ini. Ya, apakah cenderung kepada Ibnu Abbas atau cenderung kepada Zaid bin Sabit. Nah, jadi tidak usah memikirkan pendapat yang lain. Nah, itu pendapat yang pertama gitu ya. Jadi artinya mereka mengatakan ijma' dimni yang ada di kalangan sahabat itu hujjah. Maka tidak usah keluar dari perbedaan mereka. Nah, pendapat yang kedua kebalikannya, ya. Kalau pendapat yang pertama ini dinisbatkan kepada mazhab Hanafi. Nah, kalau pendapat yang kedua dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i, kebalikannya, boleh menciptakan pendapat ketiga. Ya, dalam istilah bahasa Arab ihdath qaulin talis. Boleh menciptakan pendapat yang ketiga di luar apa yang diperselisihkan oleh para sahabat. Artinya mereka mengatakan dalam kasus yang keempat ini mazhab sahabat bukan hujjah. Jadi boleh menciptakan pendapat baru ya selama mujtahid sampai kepada pendapat yang baru itu dengan dalil-dalilnya sendiri gitu ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan boleh ya, tapi dengan syarat. Dan kebanyakan ya para ulama mengambil pendapat yang ketiga. Boleh menetapkan pendapat yang baru, tapi dengan syarat bahwa tidak merusak ijma. Nah, gitu.
Jadi ada perincian. Nah, ini saya ingin memberikan contoh. Saya ingin memberikan contoh mazhab sahabat dalam kasus yang keempat, sekaligus ada kemungkinan boleh menciptakan pendapat yang baru atau ada kemungkinan tidak boleh menciptakan pendapat yang baru karena ada bentuk perusakan terhadap ijma para sahabat. Nah, ini kita tutup ya dengan kasus ini. Kita tutup dengan kasus ini. Misalnya adalah perbedaan para sahabat tentang hak waris saudara kandung, yaitu saudara seayah seibu, oleh sebab keberadaan kakek. Ya, oleh sebab ada keberadaan kakek. Jadi misalnya contoh begini Ustaz, ini kita bicara fikih waris ya. Almarhum meninggal, dia punya 2 ahli waris. Ahli waris yang pertama adalah kakek, berarti yang meninggal cucunya, dan ahli waris yang kedua adalah saudara kandungnya. Ya. Dalam kondisi almarhum tidak punya ayah, anak dari si kakek. Jadi tidak punya ayah itu maksudnya ayahnya sudah meninggal lebih awal. Ya. Nah, ketika si almarhum ini meninggal, kalau misalnya ayahnya masih hidup, semua ulama sepakat kakek dan saudara kandung tidak mendapatkan hak waris. Artinya mahjub. Ya, kalau ayah masih hidup. Pada titik ini sepakat, nggak ada persalahan. Ya. Tapi muncul persoalan ketika almarhum ini punya kakek dan saudara, tapi ayahnya sudah meninggal lebih awal. Artinya sebelum almarhum meninggal, ayahnya sudah meninggal gitu kan. Nah, ketika ayahnya sudah meninggal, nah bagaimana status hak waris kakek dan saudara kandung? Ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas berpendapat bahwa kakek bisa menutupi hak waris saudara kandung. Nah, itu pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas berpendapat, Ibnu Abbas berpendapat posisi kakek terus bisa menutupi hak waris saudara kandung. Kenapa? Kias kakek kepada ayah. Gitu. Jadi posisi kakek itu seakan-akan dia jatuh menjadi posisi ayah yang bisa menutupi hak waris saudara kandung. Nah, ini pendapat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kias kepada ayah. Nah, pendapat yang kedua, pendapat sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ya, jadi Zaid bin Thabit mengatakan bahwa kebalikannya, saudara bisa mendapatkan hak waris dari almarhum tadi, yaitu dari sesama saudaranya. Ya, kenapa? Atas dasar kias kepada siapa? Kias kepada siapa? Saudara kandung dapat hak waris, kias kepada balik. Kias kepada si kakek. Gitu. Jadi kalau pendapat Ibnu Abbas mengatakan saudara kandung tidak dapat hak waris, kias kakek, berdasarkan kias kakek kepada ayah. Nah, sedangkan pendapat Zaid bin Thabit, saudara kandung ikut dapat warisan bersama dengan kakek atas dasar kias saudara kandung kepada si kakek. Kenapa kias saudara kandung kepada si kakek? Karena saudara kandung terhubung dengan almarhum lewat ayah mereka, sebagaimana kakek juga terhubung kepada cucunya lewat ayah dari almarhum. Lah kalau kakek dapat warisan, ya berarti saudara kandung juga dapat warisan, kata Zaid bin Thabit. Nah, jadi sama-sama menggunakan kias, tapi pola kiasnya yang berbeda. Nah, inilah yang kita sebut dengan mazhab sahabat yang tadi nomor 4. Pertanyaannya, bolehkah menciptakan pendapat ketiga di luar 2 mazhab ini? Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Nah, masalah bolehnya nanti akan kita lihat di contoh berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah pendapat yang ketiga tadi ya, ihdas qaulus salis. Bolehkah menciptakan pendapat baru? Ya, menciptakan pendapat baru ada 2 bentuk. Bisa menciptakan pendapat baru tapi merusak ijma, dan bisa juga tidak merusak ijma. Nah, menciptakan pendapat baru ini ada 2 bentuk ya. Bisa pendapat baru dalam arti memang melahirkan pendapat baru, bisa jadi merinci. Ya, pendapat barunya ini sifatnya adalah membuat rincian baru. Nah, misalnya tadi kasus yang tadi kita sebut ya, almarhum meninggal, dia punya kakek dan saudara kandung, diperselisihkan antara Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit, apakah saudara kandung ikut mendapatkan hak waris bersama dengan kakek. Ya, nah lanjut Ustaz. Tiba-tiba ada yang mengatakan, menciptakan pendapat baru. Kami punya pendapat ketiga, apa itu? Saudara yang malah bisa menghijab kakek dengan mengkiaskan saudara kepada ayah. Nah, jadi kalau ayah bisa menghijab kakek, maka saudara kandung bisa menghijab kakek. Nah, pendapat yang baru ini tertolak. Ya, pendapat yang baru ini merusak ijma. Kenapa? Karena ijma ulama sepakat kakek
tetap dapat warisan secara mutlak terlepas saudara kandung ada atau tidak. Nah, itu ijma'nya di situ gitu ya. Jadi ijma'nya itu adalah kakek tetap dapat warisan terlepas saudara kandung ada atau tidak. Tapi yang diperselisihkan adalah kan kebalikannya. Yang diperselisihkan adalah saudara kandung dapat hak waris nggak ketika kakeknya ada. Nah, itu kan yang diperselisihkan di situ kan. Berarti untuk kasus yang pertama, lalu ada yang mengatakan saudara kandung dapat menutupi hak waris kakek, ini bertentangan dengan ijma' yang sudah disepakati sebelum adanya perselisihan terkait dengan hak waris saudara. Nah, ini namanya adalah ihdas qaul tsalis, menciptakan pendapat baru yang bisa merusak ijma' dari perselisihan sahabat tadi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua merinci. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ijma' kakek pasti dapat meskipun ada atau tidaknya saudara. Ini berarti dia menentang ijma' ini gitu ya. Nah, sedangkan yang merinci itu begini kasusnya. Ini masalah waris juga, sama masih masalah waris, ya. Masalah waris. Contohnya adalah almarhum ini punya ibu dan ayah. Lalu ibu dan ayah almarhum ini punya saudara, ya, punya saudara. Apakah saudara laki-laki yang kita sebut paman atau saudara perempuan yang kita sebut bibi? Kalau kita bicara fikih waris, semua ulama sepakat bahwa saudara dari ibu dan ayah yang jadi ahli waris itu kan cuma saudara dari ayah saja, saudara laki-laki dari ayah, yaitu paman, yang disebut dengan am, ya, disebut dengan am. Artinya saudara dari ibu yang laki-laki atau perempuan dan saudari dari ayah, bibi, ini tidak menjadi ahli waris. Ya, jadi bibi itu pada dasarnya dari pihak ayah atau ibu bukan ahli waris. Tapi ada satu kasus Ustaz Lukman yang nanti kalau kita belajar fikih waris disebut dengan taurid zawil arham. Nah, ada kasus itu ya. Artinya bisa nggak kerabat yang bukan ahli waris seperti paman dari saudari ayah mendapatkan hak waris yang disebut dengan zawil arham? Jawabannya bisa, dengan catatan ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Quran, ashabul furud ataupun ashabah itu sudah tidak ada. Artinya bibi bisa mendapatkan hak waris ya dengan catatan semua ahli waris tidak ada lagi. Ya, semua ahli waris yang ditetapkan tidak ada lagi. Walaupun bibi bukan ahli waris, tapi dia termasuk kerabat. Nah, jadi artinya untuk bibi ya secara mutlak pada dasarnya ulama sepakat bisa mendapatkan warisan selama tidak ada ahli waris. Itu ijma' di situ. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa selama masih ada ahli waris, bibi tidak bisa mendapatkan hak waris. Tiba-tiba ada yang menciptakan pendapat baru. Nah, pendapat barunya apa? Bukan, teman. Pendapat barunya itu adalah bibi dari pihak ibu tidak bisa mewarisi, sedangkan bibi dari pihak ayah bisa mewarisi. Nah, ini pendapat ini tertolak. Kenapa tertolak? Karena sebelumnya ulama sepakat. Bibi dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu kalau tidak ada ahli waris bisa mendapatkan hak waris. Tiba-tiba ada yang merinci. Enggak, yang dapat warisan cuma bibi dari pihak ayah saja. Nah, rincian ini tertolak dengan ijma yang tadi sudah dimunculkan oleh para ulama. Nah, itu namanya ya. Ini namanya disebut dengan menciptakan pendapat baru yang dia merinci tapi ditolak. Ini yang kasus pertama. Nah, kasus yang kedua, menciptakan pendapat baru, apakah sifatnya pendapat baru dalam arti yang pendapat baru atau sifatnya merinci tapi tidak merusak. Nah, ini pendapat yang ketiga tadi. Silakan dibuka. Ya. Nah, ini menciptakan pendapat baru yang tidak merusak. Ya. Misalnya, ini pernah saya sampaikan juga sebenarnya dalam bab ijma ya. Para ulama beda pendapat. Membaca basmalah sebelum menyembelih hewan ternak, itu apakah menghalalkan, membaca basmalah itu apakah rukun dalam penghalalan sembelihan atau dia sifatnya sunnah saja, ya kan? Kalau dalam mazhab jumhur ulama kan membaca basmalah itu adalah rukun. Kalau tidak dibaca maka dia tidak halal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah saja. Kalau tidak dibaca tetap halal, ya, selama cara nyembelihnya benar. Tiba-tiba mazhab Hanafi punya pendapat lain, ya, tetap halal kalau lupa dan haram kalau sengaja tidak membaca basmalah. Nah, pendapat Hanafi yang menciptakan pendapat baru antara jumhur dan mazhab Syafi'i ini diterima, nggak ada masalah kan para ulama. Jadi dia bisa menjadi pendapat baru. Maka kemudian
muqallid, ya, orang yang ikut kepada 4 mazhab bisa memilih antara 3 pendapat. Memilih pendapat jumhur, atau memilih pendapat mazhab Syafi'i, atau memilih pendapat mazhab Hanafi. Nah, jadi artinya ini tidak merusak ijma. Ya. Baik, ini untuk pendapat yang baru. Nah, sedangkan kalau yang sifatnya merinci, misalnya ada pertanyaan begini, wajibkah zakat atas harta anak kecil atau orang gila, dan juga wajibkah zakat atas hulli, yaitu perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita. Para ulama sepakat ya, untuk emas dan perak yang disimpan wajib dizakati. Tapi kalau emas dan perak yang dijadikan sebagai hiasan yang dipakai, misalnya cincin perkawinan yang setiap hari dipakai misalnya, nah ini diperselisihkan oleh para ulama apakah itu wajib dizakati atau tidak, ya. Nah, termasuk para ulama juga beda pendapat, apakah anak kecil dan orang gila yang memiliki harta itu wajib menunaikan zakat. Misalnya begini, ada anak kecil, bapaknya meninggal, yatim, tapi gara-gara bapaknya meninggal dan dia tadi masih berstatus anak kecil yang belum balik, dapat warisan, tapi warisannya jumlahnya besar. Nah, itu wajib nggak dia menunaikan zakat padahal dia belum menjadi mukallaf, belum akil balik, ya. Atau ada orang gila. Orang gila ini misalnya begini, dia nggak tahu kalau selama ini bapaknya rupanya punya harta banyak. Ketika bapaknya meninggal, tiba-tiba dikasih informasi, kamu dapat warisan, ya 1 T. Terkejut, akhirnya gila, gara-gara terkejut. Nah, ini orang gila ini kan dapat warisan, ya. Nah, itu kira-kira dia wajib nggak menzakati harta yang dia dapatkan, padahal dia dalam kondisi tidak lagi mukallaf, karena akalnya sudah hilang fungsinya. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Untuk kasus yang pertama ini, mazhab jumhur mengatakan tetap wajib. Nanti ditunaikan zakatnya oleh wali. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib. Ya. Nah, begitu juga dalam masalah perhiasan, ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan tidak wajib. Maka bisa kita simpulkan ya dari 2 kasus ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya wajib semua, atau ada yang mengatakan tidak wajib semua. Tiba-tiba mazhab Syafi'i merinci. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat atas harta anak kecil dan orang gila wajib, tapi zakat atas perhiasan tidak wajib. Jadi dirinci nih antara 2 pendapat yang ada. Maka perincian ini dibolehkan. Maka lahirlah 3 pendapat baru. Lahirlah 1 pendapat baru yang melengkapi 2 pendapat, maka menjadi 3 pendapat dalam kasus seperti ini. Nah, ini boleh-boleh saja kata para ulama, dan boleh seorang muqallid mengikuti pendapat yang ketiga. Nah, kalau yang kasus sebelumnya tidak boleh muqallid mengikuti pendapat yang ketiga. Jadi harus memilih antara 2 pendapat. Tapi kalau untuk kasus yang baru kita jelaskan ini, apakah pendapat baru atau merinci, maka muqallid punya alternatif mengikuti pendapat yang ketiga. Nah, jadi ini namanya disebut dengan ihdas qaul salis yang tidak merusak ijma. Inilah yang disebut dengan mazhab sahabat, dan beberapa contohnya tadi. Mudah-mudahan cukup jelas. Intinya ada 4 pendapat sahabat, ya, atau ada 4 mazhab sahabat. Pertama yang berstatus sebagai hadis Nabi. Yang kedua adalah berstatus akan seperti ijma. Yang ketiga diperselisihkan karena dia tidak sampai level ijma, namun nanti perselisihannya pada beberapa sahabat. Kemudian yang keempat adalah bolehkah keluar dari perselisihan di antara para sahabat Nabi. Nah, inilah 4 klasifikasi dari mazhab sahabat yang dikaji dalam ilmu ushul fikih. Mungkin seperti itu, Ustaz Lukman, terkait dengan mazhab ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau masih ada waktu, silakan untuk didiskusikan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya sebagai host mempersilahkan kepada seluruh jamaah, baik yang live via Zoom ataupun yang sedang menonton kita di channel YouTube Rumah Fikih. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskannya di kolom komentar. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Bapak Tri Mulyadi. Saya bacakan, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah segala perbuatan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul termasuk kategori sunnah Nabi? Semisal mengembala domba, berdagang, dan lain-lain. Silakan, Ustaz. Ya, kalau disebut sebagai sunnah dalam arti ma'udhifa ilan Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu termasuk sunnah atau termasuk hadis. Ya, sebenarnya sih ini juga kita perlu mungkin nanti silakan bisa mengulangi pelajaran tentang sunnah ya. Jadi kalau dalam konteks ilmu hadis, apapun yang diriwayatkan kepada atau apapun yang dinisbatkan kepada Rasulullah sebelum beliau menjadi Nabi ataupun setelah beliau menjadi Nabi, dalam ilmu hadis semuanya disebut hadis. Dalam ilmu hadis semuanya disebut dengan hadis.
Tapi kalau dalam ilmu usul fikih yang memang berfungsi untuk menjadi dalil syariat, kalau hadis itu kan tidak langsung kita bicara dalil syariat ya, tapi itu setiap apa yang tercatat terkait dengan Nabi. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih, yang mana hadis Nabi atau sunnah itu terkategorikan sebagai dalil syariat, hanya yang terkait dengan apa yang dinisbatkan kepada Rasul dan beliau sudah menjadi seorang Rasul. Jadi apapun yang diriwayatkan sebelum masa Rasul, misalnya begini ya, ada orang berargumentasi, saya ingin bekerja sebagai pengembala dengan niat untuk menteladani Rasulullah dan beribadah dengan mengamalkan pekerjaan Rasulullah sebagai pengembala. Ya argumentasi ini tidak diterima karena Nabi SAW bekerja sebagai pengembala sebelum beliau menjadi Rasul itu tidak menjadi dasar atau dalil syariat untuk menghukumi suatu perbuatan itu sunnah atau tidak. Ya, atau menghukumi sesuatu itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah atau tidak gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada dalil khusus dari sabda yang menganjurkan untuk menjadi pengembala, itu lain lagi gitu ya. Jadi kita perlu mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau menjadi Rasul itu hadis dalam ilmu hadis, tapi tidak sebagai dalil syariat di dalam ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih hanya membahas apa yang dinisbatkan kepada Nabi sebagai dalil setelah beliau menjadi seorang Rasul. Bahkan yang namanya apa yang disadarkan kepada Nabi setelah beliau menjadi Rasul itu tidak semuanya juga harus diamalkan gitu kan dalam kajian usul fikih. Karena ada juga nanti sunnah Nabi yang hukumnya wajib, bahkan ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, makruh, haram, mubah yang seperti kita sudah bahas dalam ilmu tentang dalil sunnah gitu ya. Jadi sekali lagi konteksnya yang ditanyakan adalah dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu usul fikih. Ya. Baik, Ustaz. Mungkin dari saya ya yang terakhir. Ini kan kita membahas tentang sahabat ya. Bagaimana jika kemudian ada seseorang awam yang mengaku bahwasanya saya bermadhab Ibnu Abbas misalnya. Itu gimana? Jadi dia punya mazhab namanya Abbasi. Abbasi. Mazhab kelima. Ya, mazhab kelima. Ya sebenarnya ini menunjukkan keawaman dia sebenarnya ya. Menunjukkan keawamannya dan kesalahpahamannya di dalam memahami mazhab. Seperti yang tadi saya katakan di awal, gitu ya. Malah sebenarnya ulama sampai berbeda pendapat. Bolehkah orang awam itu mengambil mazhab di luar 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali? Dan di antara ulama yang mengatakan tidak boleh, di mana orang awam mesti mengikuti salah satu di antara 4 mazhab adalah Imam Ibnu Shalah. Jadi Ibnu Shalah itu mengatakan tidak ada pilihan bagi orang awam kecuali hanya memilih antara 4 mazhab saja. Kalau kita menganggap ada mazhab di luar 4 itu gitu ya. Nah alasannya kenapa? Karena 4 mazhab inilah mazhab-mazhab yang sudah tudawwan, ya, sudah tudaqaq, yang sudah tuqokan, yang sudah memiliki kaidah-kaidah yang dibakukan, sudah memiliki metodologi yang sudah dibakukan, yang sifatnya berabad-abad perjalanannya gitu. Nah, tetapi untuk mazhab-mazhab di luar 4 mazhab, misalnya ada yang menisbatkan kepada Ja'far as-Shadiq, mazhab Ja'fari misalnya ya, atau yang dinisbatkan kepada sahabat tertentu misalnya. Nah, ini pertanyaannya sederhananya begini aja ditanyakan, mana kitab usul fikihnya? Nah, itu aja gitu ya. Misalnya ditanya, mana kitab usul fikih yang didasarkan kepada mazhab sahabat? Misalnya kepada Ibnu Abbas, usul fikih Ibnu Abbas, ada nggak? Ya jawabannya mustahil kita temukan karena memang nggak ada yang menulis itu gitu. Jadi tidak ada. Malah hari ini ada sebagian orang yang menciptakan mazhab dalam bab usul fikih namanya usul ahlil hadis. Ya, usul fikihnya mazhab ahlil hadis. Ini ditentang oleh banyak ulama kontemporer. Karena yang dimaksud dengan usul fikihnya ahli hadis itu ahli hadis yang mana gitu. Apakah ahli hadis yang semisal Bukhari, Muslim, Abu Daud misalnya. Padahal yang namanya ulama ahli hadis ini rupanya mereka secara fikih pun bermazhab kepada 4 mazhab gitu. Nah, jadi intinya persoalannya adalah satu yang tadi saya katakan, persoalan yang paling utama menurut saya adalah keawaman orang tersebut yang mengatakan saya ikut mazhab Ibnu Abbas ya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan saya ikut mazhab Ibnu Abbas dalam kasus tertentu misalnya, ya itu silakan saja. Ya, dalam arti mazhab Ibnu Abbas itu memang kita terima kalau memang pendapat Ibnu Abbas tidak sama dengan 4 mazhab yang lain misalnya. Tapi kalau misalnya pendapat Ibnu Abbas ini kemudian diambil oleh salah satu di antara 4 mazhab, yang ngapain kita nisbatkan kepada Ibnu Abbas, langsung nisbatkan saja kepada 4 mazhab yang ada. Karena 4 mazhab ini ya ketika mengambil pendapat Ibnu Abbas sudah betul-betul meneliti, sudah betul-betul mengkomparasikan dengan dalil yang lain, dan akhirnya kesimpulannya adalah Ibnu Abbas lebih kuat daripada dalil yang lain, misalnya begitu kesimpulannya gitu ya. Jadi nisbatnya malah kembali kepada 4
mazhab. Jadi persoalannya sekali lagi adalah apa, mazhab sahabat bukan mazhab. Ini juga pemahamannya harus diluruskan, tapi mazhab sahabat adalah dalil bagi mazhab. Sebagaimana Rasulullah itu adalah dalil mazhab, bukan mazhab. Ya. Nah, itu. Baik. Berarti apa ya? Enak sekali Ustaz ya, kita hidup, kita tinggal menikmati buah dari para ulama. Iya, ya kita sudah jauh sekitar 14 abad ya masa Rasulullah gitu kan. Ya. Jadi kita sudah dimudahkan dengan hal itu. Ya tinggal mempelajarinya, tinggal bagaimana kita berakhlak dengan turos fiqhi atau khazanah fiqhiyah yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Ya masalahnya ini satu tadi apa, persoalannya adalah keawaman dan kebodohan. Dan yang kedua, kesalahpahaman. Karena rupanya pemahaman yang seperti ini juga bukan hanya kalangan awam. Karena ada juga orang-orang yang menstatuskan diri sebagai ulama juga kurang tepat untuk menyebut mazhab dalam konteks berfikih ya. Ya kalau nanti kita bicara ilmu yang lain, mungkinlah bisa disebutkan kepada selain mazhab. Misalnya ilmu hadis. Ya. Dalam ilmu hadis, saya ingin mensahihkan hadis berdasarkan mazhabnya Bukhari. Ya boleh. Karena Imam Bukhari punya metodologi sendiri di dalam mensahihkan suatu hadis yang bahkan berbeda dengan Imam Muslim dan seterusnya kan. Nanti intinya setiap ilmu teoritis itu, setiap ilmu yang bersifat teori kayak usul fikih, ilmu hadis itu punya mazhabnya masing-masing. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita salah meletakkan mazhab itu. Kita sedang bicara ilmu apa? Ilmu tasawuf kan ada mazhabnya sendiri kan? Yang kita sebut dengan thariqah misalnya. Jadi setiap ilmu punya mazhabnya sendiri-sendiri. Dalam usul fikih juga ada mazhabnya, ada mazhab mutakallimun, mazhab fuqaha, macam-macam gitu. Nah, jadi tinggal mazhab yang sedang kita bicarakan itu dalam ilmu apa. Termasuk ilmu-ilmu di luar ilmu agama. Ya, ilmu psikologis juga ada mazhabnya, ilmu kedokteran juga ada mazhabnya. Artinya mazhab yang muncul dari perbedaan pendapat. Ya, begitu soalnya. Baik. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada pemateri kita Ustadz Isnan Ansori LCMAG. Kemudian jazakumullah khairan juga kepada para jamaah yang bersedia hadir di kajian kita diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia, baik yang hadir via Zoom maupun yang senantiasa menonton kita di kanal YouTube Rumah Fikih Indonesia. Baik, sebagai bentuk informasi yang ingin mendapatkan materi-materi yang kita bahas di kajian usul fikih bersama Ustadz Isnan di Dior ini, bisa dengan membeli karya beliau, yaitu Ilmu Usul Fikih. Bisa didapatkan di website Rumah Fikih, hanya dijual di website Rumah Fikih, www.rumahfikih.com/buku. Di sana sudah tertera kitab-kitab karya asatid Rumah Fikih Indonesia dan juga tertera tata cara pemesanannya. Ya, sebagai bentuk informasi juga, insya Allah kajian Dior kita ini akan berlangsung selama bulan suci Ramadan. Kemudian tidak bosan-bosannya saya menghimbaukan kepada para jemaah sekalian yang memiliki harta yang berlebih untuk menginfakkannya di kajian kita diskusi interaktif online Ramadan ini. Linknya dan nomor rekeningnya sudah tertera di samping saya di sini dan juga sudah tertera di berbagai flyer yang telah disebarkan oleh panitia diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menguatkan kita untuk menjadi pemenang ya di bulan suci Ramadan ini, di mana Ramadan telah berlalu dan kita mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf, undur diri dari hadapan jemaah sekalian. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya, Salman dan teman-teman Rumah Fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.